Shalom. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Yesus berkata, "Sudah selesai." Namun apa sebenarnya yang dimaksud Yesus dengan sudah selesai? Nah, sebelum kita membahas, kita kembali dulu ke dalam Perjanjian Lama. Kita sudah tahu bahwa bangsa Israel selalu mempersembahkan korban ke dalam bait Allah. Sebagai contoh korban penghapusan dosa, mereka harus membawa binatang yang akan disembelih dan pencurahan darah sebagai bentuk korban penghapusan dosa. Namun ada kalanya di mana bangsa Israel tidak bisa membawa korban ke dalam bait Allah. Yang pertama, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun, mereka tidak bisa mempersembahkan korban ke bait Allah. Dan yang kedua, ketika bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Romawi, mereka pun juga tidak bisa membawa korban ke dalam bait Allah. Lalu apa yang dilakukan mereka? Di dalam Hosea 14 ayat yang ketiga, "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik." Frasa terakhir, "Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Frasa terakhir ini bila kita baca sebenarnya kurang mengena. Karena bila kita tinjau dari bahasa aslinya, frasa terakhir adalah dengan kata unesalama, farin, sefateinu. Unesalama dari akar kata salam yang berarti membayar hutang, melunasi hutang. Farin dari kata far yang berarti lembu jantan, lembu. Dan sefatainu dari kata safa yang berarti bibir. Nah, terjemahan yang paling mendekati adalah terjemahan Net Bible. Menerjemahkan dengan kalimat begini, "That we may offer the praise of our lips as sacrificial bulls." Jadi maksud terjemahannya adalah, biarlah doa-doa dari bibir kami menggantikan korban sembelihan, menggantikan lembu-lembu jantan yang akan disembelih itu. Itulah yang dimaksudkan Yesus, dimaksudkan Hosea. Nah, dari frasa terakhir tadi kita hanya belajar satu kata saja, yaitu unesalama. Unesalama tadi dari akar kata salam. Bentuknya verb, kata kerja. Artinya membayar hutang, melunasi hutang, membayar. Akar kata ini menariknya, bentuk kata nonnya, kata kerja, kata bendanya adalah salum, damai sejahtera. Jadi kurang lebih salam ini adalah membayar hutang, melunasi hutang untuk mendapatkan damai sejahtera. Kurang lebih seperti itu bila kita mau mentelaah bahasa Ibrani-nya. Nah, yang menarik, ketika Yesus di atas kayu salib, di dalam Injil Yohanes 19 ayat ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Kata "sudah selesai" ini menggunakan bahasa Yunani, yaitu tetelestai. Nah, perpadanan katanya, bahasa Ibrani-nya adalah ni salam. Dari akar kata yang tadi, salam, membayar hutang, melunasi hutang. Jadi maksud Yesus adalah bukan sudah selesai, tapi sudah membayar hutang. Hutang apa Yesus? Ketika kita baca surat Roma 6 ayat 3 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi yang dibayar Yesus adalah hutang-hutang dosa, hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Sudah dibayar Yesus di atas kayu salib ketika menjelang kematiannya. Yesus berkata, sudah lunas hutang-hutang kita kepada Allah, hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud Yesus. Bukan hanya sudah selesai, namun sudah lunas, sudah terbayar oleh darah Yesus. Tidak lagi menggunakan korban sembelihan, tidak lagi menggunakan korban pencurahan darah, namun darah Yesus yang sudah melunasi hutang-hutang dosa kita. Nah, memang ini lebih cocok bahwa renungan kita hari ini ketika kita menyongsong hari Paskah. Namun biarlah tahun depan ketika kita menyongsong hari Paskah, kita mengingat bahwa kata Yesus ini sudah selesai, itu terlebih cocok sudah melunasi hutang kita semua. Dosa-dosa kita semua sudah dilunasi Yesus di atas kayu salib. Biarlah itu menjadi pelajaran hari ini sehingga kita dapat terlebih lagi mengenal siapa Yesus dan apa yang dimaksud Yesus itu di atas kayu salib. God bless.